Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawiyyin wa bayyana siratal mustaqim bil ayati wal dhikril hakim wa sunnati rasulih. Pada nama Rasul dan ya Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimat yang sungguh dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Jumat yang sungguh mulia ini, kiranya tiada kata yang paling indah kita senantikan kecuali lantunan alhamdulillah yang diiringi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih bersyukur lagi kita dengan kita masih dipinjamkan umur sangat mungkin adanya cara kita atau keluarga kita yang pada tahun yang lalu kita masih sempat bersama-sama bersenda gurau, bersama-sama bermain-main. Akan tetapi pada tahun baru ini mereka sudah tidak kelihatan lagi tengah-tengah kita. Rupa-rupanya mereka itu sudah berpindah alam, sudah berkurang ke rahmat Allah demi mempertanggungjawabkan segala tingkah laku yang pernah mereka lakukan selama hidupnya ini. Dan saya yakinnya kita pun pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini akan menghilang di tengah-tengah kita. Yang tetap cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kata yang tidak bisa kalau tidak disampaikan oleh seorang hakim pada hari Jumat. Apa itu? Takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya senantiasa disampaikan oleh karena kemuliaan seseorang hanya tergantung kepada takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia Allah hanyalah yang paling takwa. Seorang ulama besar dunia yang bernama Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau ini orang Suriah, negara yang dilanda perang. Kajian di dalam masjidnya, ibom masjid. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Pernah
menggambarkan, memberikan satu ilustrasi tentang penampilan performance seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Beliau memberikan gambaran laksana sebuah pohon. Taruh misalnya pohon mangga. Pohon mangga yang subur, kelihatan daunnya begitu hijau, sampai-sampai karena suburnya di pohon mangga mengeluarkan bunga dan akhirnya mengeluarkan buah sah buat orang yang melihatnya. Kenapa demikian? Karena akarnya masih berfungsi, mampu menghisap air dari dalam tanah. Tapi ingat, kata beliau, dalam hidup ini ada satu hukum yang berlaku. Makin tinggi satu pohon, makin banyak kena angin. Artinya tidak main-main, anginnya keras. Al-Quran sudah memberikan pernyataannya. Isi hidup seorang manusia ini Al-Tawbah. Apa itu? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah memberi pernyataan kepada kita semua karena kita akan dia bahwa yang ada Allah sudah membuka rahasia tentang ujian yang dihadapi oleh manusia ini. Itu keberuntungan buat kita. Jadi orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mengetahui maksud dan tujuannya, mereka terbuka rahasia yang orang lain yang tidak pernah mau tahu tentang Al-Quran. Mereka tak perlu sama sekali informasi tentang kehidupan ini. Tetapi orang yang bertakwa itu mengetahui ujian yang muncul di dalam hidupnya. Apa itu? Kata Allah, saya pasti akan memuji kamu dengan takut, kelaparan, kemudian kekurangan harta, meninggalkan seorang kerabat kita, kemudian tidak berhasilnya buah kita, dan ini hasil masalah. Cita-cita pun demikian. Mungkin kita sudah persiapkan sedemikian rapi dan target yang kita inginkan tidak pernah kita dapatkan. Itu dia. Tetapi berilah berita gembira kepada orang yang mampu bersabar. Siapa yang bisa bersabar? Yakni orang yang mengatakan di dalam hati rahimnya bahwa saya ini dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan Tuhan berkah yang banyak dan mereka tidak berjalan di atas petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, itu angin yang menghantam kehidupan kita. Tetapi supaya kita bisa teduh, bisa enjoy menikmati kehidupan ini, buka Al-Quran, fungsikan akar pemahaman kita terhadap akidah, syariat dan akhlak. Itu adalah air kehidupan. Orang yang sedemikian ini senantiasa merasa puas apapun soal kehidupan yang dihadapinya, karena mereka mendapat informasi langsung dari Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Jangan merasa rendah diri, jangan bersuka cita. Engkau orang yang paling mulia, sekiranya kamu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih asik lagi kita mendengar pernyataan Allah dikatakan, Allahu wajibuladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur walladzina kafaru awliya'ut taghut yukhrijunahum minal nur ilal dhulumat. Orang yang beriman itu yang menjadi pemimpin, yang menjadi pemimpinnya adalah dia itu dikeluarkan, Allah yang menjadi pemimpinnya, koneksinya. Mereka dikeluarkan dari alam gelap gulita menuju cahaya terang benderang kehidupan yang tidak menentu perbaiki agamanya. Tetapi orang yang tidak mau mengurus agama ini, tidak mau tahu tentang syariat agama, tidak mau paham tentang akidah yang benar, tidak mampu menerapkan budi pekerti akhlakul karimah yang indah, maka baginya mereka punya backup, backing adalah syaitan, dipimpinnya dari alam terang benderang menuju kehidupan dalam dunia. Pemantangnya tujuannya, mari kita sebagai meyakini dia tidak pernah mengetahui tentang apa pernyataan Allah ini. Sangat indah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang orang tadi parah mereka mengumpulkan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh di dalam merubah peradaban manusia menjadi manusia yang paling berkualitas. Ranking satunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Min ayat Rasulul Hakim wa tatabbala minhu tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah الذي يستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الله محمدا بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين. أما بعد رحمه الله مجاهد تقوى الله تقدم المصطفى وقال الله تعالى قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من تكون إلى يوم الدين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين في كفرة أساسهم وما وجعلنا لنا ولدنا عبدا مطمئنا وجعلنا من كل الدارين يا سيدي وسلاما جل الجلال والإكرام والعزة ربنا لنا وإن الذين كفروا الإيمان لا تجعل في قلوبنا نعما ربنا يا اللهم والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات سواء آمين رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر الله ويغفركم ولذكر الله أكبر.